Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Saiful Bahri, SKM MKM, dosen tetap program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat di Sitikes Widya Dharma Husada. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan gambaran singkat mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dasar yang menjadi salah satu bukti unjuk kerja saya dalam penyusunan pernyataan diri dosen PDD UKT-PT sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori dan termasuk dalam rumpun mata kuliah bidang kesehatan masyarakat. Fokus pembelajaran adalah memberikan dasar pengetahuan kepada mahasiswa mengenai konsep, teori, dan praktikum keselamatan serta kesehatan yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat masa kini. Capaian pembelajaran mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran program studi kesehatan masyarakat atau CPR. Di antaranya, mahasiswa memahami prinsip dasar K3 sebagai bagian integral dari kesehatan masyarakat. Mahasiswa mampu menganalisa potensi bahaya di tempat kerja dan menyusun langkah pengendalian risiko. Mahasiswa mampu menerapkan kebijakan K3 untuk mendukung keselamatan tenaga kerja serta keberlanjutan produktivitas. Capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun CPMK dan sub CPMK dirumuskan agar mahasiswa mampu menjelaskan teori dan konsep dasar keselamatan kerja, memahami teori kecelakaan kerja, menguasai teknik identifikasi bahaya, menjelaskan hierarki pengendalian risiko, memahami konsep kesehatan kerja, menjelaskan surveillance K3, menjelaskan teori API, memahami konsep ergonomi, memahami jaminan sosial tenaga kerja. Metode pembelajaran. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan pendekatan hybrid learning, yaitu kombinasi antara tatap muka, offline, dan pembelajaran daring atau online. Mahasiswa dapat mengakses materi kuliah, RPS, serta mengunggah tugas melalui jaring stikes.wdh.ac.id, di mana ini adalah platform pembelajaran resmi Sitikes Widya Dharma Husada Tangerang. Diskusi, studi kasus, dan presentasi juga dilakukan secara tatap muka untuk mendukung interaksi aktif. Sumber pembelajaran. Pada mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja dasar ini didukung literatur utama dari buku-buku yang terupdate seperti Tarwaka, Ridley, Rahayu, dan Handayani yang membahas tentang apa itu K3 dasar pada tahun 2020 sampai 2024, serta undang-undang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan aturan-aturan pemerintah, peraturan menteri lainnya yang mendukung daripada penerapan keselamatan kesehatan kerja di Republik Indonesia. Kriteria dan bentuk penilaian. Penilaian dilaksanakan secara objektif dan transparan dengan komposisi ujian tengah semester atau UTS 25%, ujian akhir semester 25%, tugas individu atau kelompok 20%, presentasi atau proyek 20%, kehadiran dan keaktifan 10%. Penilaian mencakup indikator penguasaan materi, ketepatan tugas, kemampuan berpikir kritis, serta keaktifan berdiskusi. Hasil evaluasi akan disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Dengan komitmen penuh pada pelaksanaan Tridharma, saya berharap melalui mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga siap berkontribusi di dunia kerja serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Demikian pemaparan ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Sebagai kelanjutan, mari sama-sama kita menyimak video pembelajaran yang telah saya siapkan untuk mendalami materi keselamatan dan kesehatan kerja dasar secara lebih terarah dan mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Oke, terima kasih ya. Hari ini kuliah K3 dasar untuk pertemuan 13. Hari ini kita akan membahas teori api. Namun sebelum kita bahas, ya akan coba saya absen dulu satu persatu, ya daripada teman-teman semuanya begitu. Oke, Ajinda Hana Hanifah, ada ya. Asta Iwan, Rifki Vicanda, Samuel, Sandi Irgi, Vita Sari Dewi. Oke ya, hadir semua ya. Alhamdulillah ya, pada sehat semua. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teori api ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengerti tentang definisi kebakaran, apa itu teori segitiga api, mengetahui klasifikasi kebakaran, cara memadamkan api, dan mengetahui apa itu apa secara singkat, begitu ya. Nah, baik ya. Nah, berikut adalah pengertian daripada kebakaran. Ya, kebakaran itu apa sih? Gitu ya. Api yang tidak dikehendaki, gitu ya, tidak dikehendaki, ya, sehingga menimbulkan kerugian apabila terjadi kebakaran. Ya, jadi kebakaran itu adalah karena ada api yang tidak kita kehendaki. Ya, begitu. Jadi kalau ada api yang tidak kehendaki, kita perlu waspada. Maka dari itu kita harus mengerti apa itu kebakaran, gitu ya. Nah, kalau kita melihat definisi lanjutannya, ya, apa itu kebakaran? Suatu peristiwa oksidasi, ya, yang melibatkan apa saja, ya kan? Mulai dari oksigen, bahan bakar, dan juga panas. Barulah itu terjadi api atau kebakaran, begitu ya. Jadi ada interaksi, ya. Seperti di ruangan ini, oksigen ada? Kemudian bahan bakar ada? Kemudian api ada? Tidak ada, ya. Kenapa tidak ada? Ya karena tidak bisa menimbulkan api. Kalau ketiganya berkumpul, maka akan menjadi api atau kebakaran, ya. Jadi harus ada oksigen, harus ada sumber energi panas, ya, dan juga harus ada bahan bakar. Ketika ketiganya bertemu, itulah yang disebut dengan teori api. Nah, ini ya, teori api. Ya, teori api tadi harus ada apa yang pertama? Dua, ya, jadi ada oksigen, panas, dan bakar. Kalau ketiganya bertemu, maka akan menjadi api. Yang lainnya, kita lanjutkan. Setelah kita mengerti, gitu ya, apa itu api, ya, kita akan melihat bagian-bagiannya. Oksigen, ya, oksigen yang diperlukan untuk menjadi api yaitu 16%, ya kan? Kalau manusia bernapas, oksigen yang diperlukan berapa minimal? 19% baru manusia bisa bernapas. Tapi kalau untuk api dia perlu 16%. Kemudian panas, ya, panas ini terjadi akibat apa? Akibat reaksi kimia, listrik, mekanis, nuklir, dan juga matahari. Itu bisa menjadi sumber-sumber panas, begitu ya. Nah, mungkin dulu pernah mencoba di bawah matahari pakai lus. Nah, jadi di bawahnya ada daun-daunan kering, ya kan? Nah, di situ terkumpul panasnya dari matahari, oksigen dari sekitarnya, bahan bakarnya adalah daun yang kering tadi. Maka terjadilah api pertama, gitu ya. Nah, kemudian bahan bakar, ya. Bahan bakar ini bentuknya ada 3. Ada yang bentuk gas, ada yang cairan, ada yang padat. Ya, kalau bentuk gas seperti yang ada di dapur kita. Oke. Kalau yang cair apa? Yang cair contohnya. Ya.
minyak tanah, premium, begitu ya. Nah itu yang cair. Kalau yang padat apa yang padat? Kayu, ya, baju kita, gitu ya. Ini yang padat, bisa terbakar. Jadi bahan bakar itu adalah bahan apa saja yang bisa dibakar, ya. Maka disebut bahan bakar. Bentuk fisiknya ada yang gas, ada yang cair, dan juga ada yang padat. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita belajar tentang klasifikasi apa? Klasifikasi kebakaran. Nih ya. Di Permenaker nomor 4 tahun 1980 sudah diklasifikasikan, ya kan? Apa saja klasifikasi api berdasarkan bahan bakar. Ya, klasifikasi kebakaran di Indonesia menurut bahan yang terbakar. Ya, terbagi menjadi ya 1, 2, 3, 4. Kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Ya, kelas A yang seperti apa? Kebakaran kelas A yaitu kebakaran dari bahan padat. Apa aja dari bahan padat? Contohnya? Apa lagi? Mas lagi? Baju, ya. Nah, pokoknya yang padat, ya. Itu masuk ke klasifikasi yang A. Ya, jadi klasifikasi kebakaran berdasarkan bahan yang terbakar. Kalau kelas A itu adalah bahan padat, ya, gitu. Kemudian yang kedua, kebakaran kelas tipe B, ya, karena bahan cair. Ya, kalau A tadi apa? Padat. B, yang cair apa? Apalagi? Apalagi? Bahan kimia ya yang tidak terbakar, ya, yang B, aspal, LPG dan seterusnya. Ya, kemudian yang ketiga itu ada kelas atau tipe C. Ya. Kelas C ini apa? Kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Ya, terus yang terakhir tipe D itu adalah yang padat logam. Nah, gitu ya, benda padat logam. Itu adalah yang tipe C atau kelas D, kelas D, ya. Jadi dibagi berapa? Jadi kelas A untuk bahan padat non logam, B bahan cair, C dari listrik, yang D logam, ya. Paham ya semua ya? Ngerti ya? Selanjutnya. Ya, klasifikasi kebakaran berguna untuk apa? Nah, ini dia. Ya, tadi kan kita klasifikasikan dari A, B, C, D. Ya. Jadi kegunaannya untuk apa sih, Pak? Kita harus mengklasifikasikan daripada bahannya, ya, untuk menentukan media pemadam. Ya kan? Kalau yang kita tahu selama ini yang namanya api mati oleh air. Ya, tapi tidak untuk beberapa bahan bakar tadi, ya. Yang tipe B bisa nggak pakai air? Tentu tidak, ya. Tipe B apa? Air. Ya, bensin disiram malah tambahnya bahan, ya, seperti itu. Jadi kita harus tahu bahannya apa. Masuk tipe A, tipe B, tipe C atau tipe D. Maka kita akan menggunakan media pemadam yang berbeda juga, begitu ya. Selanjutnya menentukan aman tidaknya jenis media pemadam, ya kan? Kalau tadi yang dari air kita siram pakai air, nah itu bisa saja kebakarannya malah menyebar, gitu ya. Untuk memadamkan kelas kebakaran tertentu berdasarkan sumber api, ya. Jadi kita mengklasifikasikan daripada bahan yang mudah terbakar itu menjadi kelas A, B, C, D untuk menentukan media apa yang paling tepat, gitu ya. Paham ya? Nah, ini diperjelas lagi, nah, begitu ya. Padat logam tipe A, ya, gitu ya. Kebakarannya apa? Dari bahan kertas, kain, plastik dan juga kayu, ya. Maka medianya apa? Media pemadamnya bisa dimatikan api tersebut dengan air, uap air, pasir, busa, CO2, serbuk kimia kering,
cairan kimia. Jadi kalau tipe A ini bisa banyak sekali media untuk memadamkan apinya. Tapi tidak dengan kelas B. Kalau kelas B seperti metana, amoniak, solar, itu tidak bisa kita menggunakan media air, ya, tapi harus menggunakan media CO2, ya, atau serbuk kimia kering dan juga busa, ya. Jadi kita tidak bisa pakai yang lain, pakai pasir, tidak bisa, ya. Nah, kalau pasir, ya tempatnya ini, tapi malah minyak dengan pasirnya, ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, ya, kelas C. Kelas C ini oleh listrik, ya, karena arus pendek terbakar, begitu ya. Nah, ini dipadankan dengan CO2, serbuk kimia kering dan uap air, ya. Dan tidak boleh air langsung. Kalau air langsung, nah nanti yang memadamkan apinya bisa ke serbuk. Jadi cukup menggunakan serbuk kimia kering, ya, tidak perlu menggunakan air, ya. Dan yang terakhir adalah kelas D, ya. Kelas D ini tadi apa? Padat logam, ya. Jadi bahan yang terbakar adalah yang padat dan juga logam. Nah, ini lain lagi nih, harus serbuk kimia sodium klorida, bukan serbuk kimia kering lagi, tapi khusus, serbuknya khusus, ya, serbuk kimia sodium klorida atau grafit, ya, dan juga grafit yang bisa menggantikan bahan aluminium, tembaga, besi dan juga baja, ya. Jadi jangan dibayangkan kalau kebakaran itu hanya kebakaran apa, misalnya kayu yang terbakar, kasur yang terbakar, ya. Ternyata bahan padat logam juga bisa terbakar. Tentunya ini kebakaran yang seperti ini hanya bisa dijumpai di industri, ya, tidak di kegiatan kita sehari-hari. Patut kita waspadai, cukup, ya, kelas A, B dan juga C. Kelas A tadi itu apa? Padat logam. Ya, kelas B itu apa? Akan cair, ya. Yang C itu apa? Ya, yang D untuk ya, A, B, C, D itu harus hafal di kepala, ya. Karena apa? Kita bisa menentukan media yang tepat untuk memadamkan api. Oke, selanjutnya, penyebab kebakaran. Ya, kira-kira apa sih penyebab kebakaran ini? Apa? Kalian tahu? Aja, kalian tahu? Nah, apa? Terdapat bahan yang mudah terbakar. Apa lagi? Ada suhu yang tinggi. Yang ketiga, jadi tadi itu segitiga api. Ya, yang pertama karena ada bahannya yang mudah terbakar. Yang kedua karena ada suhu yang tinggi. Yang ketiga ada oksigen. Ketiganya harus ketemu dulu, baru menciptakan api. Gitu ya, paham ya? Penyebab kebakaran itu tiga hal itu, ya. Makanya jangan sampai terjadi cinta segitiga. Yang namanya cinta segitiga itu berbahaya. Ya, iya betul. Gara-gara cinta segitiga jadi api, ya. Nah, jadi harus dihalangi, ya. Gitu. Cukup dua saja. Ya, kalau ada bahan bakar cukup ada oksigen, jangan nambahin api, ya, atau panas. Ya, kalau sudah ada panas, sudah ada bahan bakar, jangan sampai hadir oksigen. Ya, kalau sudah ada oksigen, ada bahan bakar, jangan hadir panas. Gitu ya, harus bisa dibolak-balik, ya, harus hafal, ya, begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, cara memadamkan api. Nah, ini tadi, ya, yang kita barusan saja bahas, ya. Seperti ini. Ya. Hilangkan salah satu faktor, panas, oksigen, bahan bakar. Nah, kalau kita bisa menghilangkan salah satunya, maka apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Api
mati atau tidak terjadi kebakaran, ya. Jadi kalau terjadi kebakaran, hilangkan salah satunya, begitu ya. Bagaimana cara menghilangkan salah satunya? Yang pertama adalah dengan cara isolasi. Apa itu isolasi? Apa itu isolasi? Isolasi apa? Apa yang diisolasi? Itu ya, yang diisolasi adalah oksigen. Begitu tadi kan? Kalau ada api, kalau ada bahan bakar, maka yang dihilangkan apa? Oksigen. Bagaimana caranya? Ini, ya kan? Lilin ini, ya kan tadinya dia menyala, tapi begitu dia ditutup oleh ini gelas, oksigennya hilang, maka menjadi mati. Begitu ya. Cara pertama untuk mematikan api adalah dengan isolasi oksigen, ya. Yang kedua, ini ya. Ya, seperti ini. Apa yang kedua? Urai BBM maksudnya apa? Biarkan bahan bakarnya diri ini dibiarkan, ya. Begitu, ya. Kemudian yang terakhir, ya. Begitu. Cara yang terakhir adalah pendinginan. Apa itu pendinginan? Apa itu pendinginan? Disiram ini adalah cara-cara yang paling umum dilakukan. Misalnya isolasi O2, ya kan? Ada tabung gas terbakar, ya kan? Bagaimana mematikannya? Ambil handuk, begitu ya, lalu tutup, basahi, tutup kepala, rapatkan. Gitu. Itu apa? Ngapain itu? Isolasi. Sehingga tidak ada oksigen yang masuk mendekati sumber api dan juga bahan bakar apa tadi? Gas. Ya kan? Oksigennya ada, ya kan? Apinya ada. Maka ditutup tadi biar oksigennya habis. Oksigennya mati. Ya kan? Kalau urai BBM contohnya bagaimana? Ya itu tadi sudah jelas ya. Kalau pendinginan ini juga yang paling umum kita gunakan. Ada kebakaran, semuanya simpan, ambil air siram, ke rumah yang terbakar, gitu ya. Ini yang paling umum digunakan ya. Isolasi urai BBM dan juga pendingin. Ya. Oke, baik. Yang terakhir ya, kita membahas tentang jenis pemadam api ya. Nah, jenis pemadam api yang paling sering digunakan adalah apa? Apa itu apa? Alat api ringan. Kenapa dia disebut alat pemadam api ringan? Ya, alat khusus untuk memadamkan api yang bisa dioperasikan oleh satu. Ya, maka disebut ringan. Alat pemadam api ringan, begitu ya. Nah, alat pemadam api ringan ini macam-macam modelnya, macam-macam isinya, begitu ya. Di dalam tabung ini macam-macam kandungannya, ya. Ada yang isinya powder seperti yang kita punya ini isinya powder, ya. Kalau disemprotin, begitu atau dikeluarkan itu seperti tepung keluar, ya, begitu. Ada lagi alun 12-11 itu bentuknya gas, ya. Ini biasanya untuk bahan-bahan apa namanya yang dari listrik baru bisa dimatikan lebih cepat, ya, dia tidak meninggalkan residu. Atau yang ketiga foam, busa, ya, tahu busa ya? Kalau mati kan ada busanya, kira-kira disemprotin kayak gitu, bentuknya ya. Seperti itu yang foam. Dan yang terakhir adalah CO2, ya, gitu. Kalau yang CO2 ini, ya, atau karbon dioksida ini, dia tidak meninggalkan residu. Paling sering digunakan di tempat-tempat perkantoran, di laboratorium,
kita ruang-ruang server komputer. Nah, kenapa? Karena dia tidak meninggalkan residu. Ya, bisa dipahami? Oke ya. Baik, selanjutnya teman-teman ya, yang perlu kita pahami daripada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kebakaran tidak akan dihapus daripada muka bumi ya, karena api merupakan bagian dari kehidupan. Kebakaran ya dapat dicegah sekecil mungkin bila kita memahami tentang teori segitiga api tadi, ya kan? Kita nanti isolasi, ya kan? Kita nanti tadi urai, kita nanti yang ketiga tadi pendidikan, ya kan? Kemudian kebakaran dapat terjadi dimanapun, kapanpun, ya, dan pada siapapun, ya. Jadi kita harus waspada, ya. Ada yang bisa mengulangi apa tadi segitiga api? Ada apa saja? Ada yang bisa? Silakan aja. Segitiga api apa saja? Ya silakan. Apa itu segitiga api? Itu ada kumpulan oksigen, bahan bakar, dan juga panas Pak. Ada oksigen, bahan bakar, dan juga panas. Oke, ada lagi yang bisa menyebutkan dibagi ke dalam berapa kelas, ya kan? Kebakaran menurut bahan bakarnya. Ada? Ada? Yang kanan? Ada? Ya, silakan. Ya, Riki, silakan. Itu bahan bakar monogal. Terus yang kedua itu kelas B bahan cair, ketiga itu kelas C listrik, dan keempat itu kelas D pada nomor. Oke ya, sudah hafal mantap ya. Nah begitu ya. Jadi ada kelas A dari bahan pada kelas B, kelas C, kelas D, luar biasa. Kenapa kita harus mengetahui kelas daripada bahan yang terbakar? Kenapa? Mencari pemadaman yang ya. Kenapa kita harus mengerti klasifikasi kebakaran berdasarkan bahannya? Karena untuk mengetahui media pemadaman api yang tepat. Sip ya, untuk mengetahui media pemadam api yang tepat. Oke ya. Nah ini kesimpulan yang terakhir. Sarana protection aparat hidran yang tersedia akan tidak menghasilkan optimal bila tidak dioperasikan oleh operator yang terampil. Ya, jadi harus latihan. Bagaimana sih menggunakan aparat? Bagaimana sih menggunakan hidran dan seterusnya. Ya. Sekarang teman-teman cukup paham dulu apa itu segitiga api, apa itu klasifikasi kebakaran berdasarkan bahan bakarnya, ya kan? Teman-teman juga tadi mengerti tentang cara memadamkan api dan juga sudah mulai dikenalkan dengan alat pemadam api. Ya, baik, demikian saja pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf bila ada kekurangan ya, bagi yang muslim sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Amin. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.